Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun, Bapak dan Ibu dimanapun berada. Alhamdulillah, senang bisa silaturahim kembali. Untuk kelas ini berarti ini pertemuan yang kedua, kalau saya tidak salah ya. Yang kedua bersama saya. Terakhir bersama saya membahas tentang bagaimana melaksanakan swaklola ya. Sekarang kita membahas bagaimana proses pelaksanaan terkait dengan kualifikasi, bagaimana melakukan kualifikasi terkait dengan penyedia. Bapak Ibu selamat bergabung, cari suasana yang nyaman siang hari ini. Saya nggak tahu kondisi seperti apa di tempat Bapak Ibu. Kalau di tempat saya baru mendung ini tadi panas. Saya mohon izin setelannya setelan gugus tugas. Kebetulan saya juga aktif di gugus tugas di Kota Sukabumi. Tadi ada sedikit monitoring lapangan, jadi masih ya setelan. Udah disemprot-semprot sih tadi, insya Allah steril. Baik Bapak dan Ibu, saya tak perlu mengenalkan diri lah ya, kemarin sudah. Saat ini sudah hadir 22. Kita langsung masuk materi. Kemarin rangkaian materi sudah Bapak Ibu jalankan. Hari ini bersama saya kita akan membahas unit kompetensi 11. Unit kompetensi 11 ini melakukan kualifikasi penyedia. Melakukan kualifikasi penyedia barang jasa, melakukan kualifikasi penyedia barang jasa. Saya bercerita dulu secara teori-teori sederhana ya. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa itu memang beda organisasi, beda bentuk kelembagaan, tentu akan ada perbedaan-perbedaan treatment dalam proses melaksanakan pengadaan. Nah, kita dalam bahasan ini tak bisa pungkiri banyak akan membahas beberapa pendekatan-pendekatan dari sisi aspek pengadaan barang jasa pemerintahnya, dari sisi aspek pengadaan barang jasa pemerintah. Saya dapat informasi Bapak Ibu yang hadir menjadi peserta pada saat ini, ada juga yang di pemerintahan, ada yang di pusat, ada yang di daerah, dan katanya ada juga dari pelaku usaha. Makanya bisa jadi ada beberapa bahasan-bahasan mungkin Bapak Ibu akan merasakan ini tidak matching di tempat saya, tidak sama di tempat saya. Kalau Bapak Ibu terima materi yang dari materi standar yang dari awal, ini masih mengacu ke Perpres 54 tahun 2010 terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini yang saya sampaikan saat ini masih menggunakan template materi yang tahun 2016 sesuai dengan SKKNI yang LKPP keluarkan, tapi ada beberapa di antaranya yang saya sudah coba update mengacu kepada peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Jadi sudah diupdate sesuai dengan kondisi kekinian, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Jadi kalau ada hal yang dirasakan aneh, tak matching, boleh Bapak Ibu segera sampaikan biar kita bisa diskusikan untuk disesuaikan. Nah, berbicara tentang melakukan kualifikasi penyedia, ada beberapa referensi teori menilai kualifikasi penyedia bukan hal utama. Dia hanya menjadi persyaratan, menjadi salah satu proses saja. Tapi ada juga yang menilai kualifikasi penyedia ini menjadi bagian tahapan penting yang bisa jadi si penyedia ini akan gugur di tahapan ini. Nah, ini berbagai macam pendekatan. Tentunya ini sangat dipengaruhi berbagai macam sesuai dengan karakteristik organisasi atau ketentuan pengadaan barang jasa yang berlaku di organisasi Bapak Ibu. Seperti contoh, di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, melakukan penilaian kualifikasi penyedia menjadi salah satu tahapan penting. Ada yang dikenal dengan istilah prakualifikasi, ada yang namanya pasca kualifikasi. Tak terpenuhi salah satu saja persyaratan, ini penyedia dapat digugurkan. Berarti menggambarkan penilaian kualifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah menjadi sangat penting. Kalau kita lihat ya logika sederhananya, ketika ibu bapak terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, kita itu mencari pemenuhan terkait dengan dua elemen. Yang pertama, kita bukan hanya sekedar mencari barang jasa yang oke, tapi kita juga mencari penyedia yang oke. Mencari barang jasa yang oke dan mencari penyedia yang oke. Mencari barang jasa yang oke, kita nilai barang jasa yang ditawarkan. Contoh, saya mau mengadakan komputer, saya buatkan spek komputer yang saya mau kan seperti ini. Gimana saya menilainya? Nanti penyedia menyampaikan penawaran. Spek yang sudah saya buat terpenuhi tidak? Apa yang disampaikan oleh penyedia memenuhi tidak spek yang telah saya tentukan? Nah, itu saya menilai barang jasanya. Tapi dalam pengadaan barang jasa pemerintah,
saya tidak hanya sekedar mencari barang jasa yang oke, tapi juga penyediaannya harus oke, karena peraturan di pengadaan barang jasa pemerintah mengatur tentang bagaimana ketentuan harus terpenuhinya syarat-syarat penyedia yang oke tadi. Harus terpenuhinya syarat-syarat penyedia yang oke tadi. Makanya bukan hanya sekedar barang jasanya oke, penyediaannya juga harus oke. Beda kayak saya pernah dengar cerita seorang teman bagaimana dia suka mengoleksi jam-jam. Dia tak peduli barang tersebut black market ya dari penyedia yang mana, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa dapatkan barang yang oke. Nah, ini urusan pribadi nih. Artinya dia hanya memperhatikan barangnya, dia tak pedulikan penyedianya siapa. Tapi kalau dalam pengadaan barang jasa pemerintah, bukan hanya sekedar barangnya yang oke, tapi penyedianya juga harus oke. Nah, kalau tadi melihat barangnya oke, kita evaluasi penawarannya. Tapi kalau untuk menilai penyedianya oke atau tidak, maka kita nilai kualifikasi si penyedianya. Ini yang kita akan bahas, mudah-mudahan cukup waktunya. Karena menilai kualifikasi ini banyak aspek, banyak dasar ya, banyak peraturan. Apalagi kalau Bapak Ibu yang hadir ini macam-macam, ada dari penyedia juga, pelaku usaha juga, ada dari pemerintah pusat, ada dari daerah, ada yang penyedia konstruksi beda lagi, ada Permen PO 7, kemudian penyedia barang, konsultan non konstruksi, jasa lainnya nih, ada lagi acuannya peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ini saya bisa menggambarkan secara umum dan mudah-mudahan nanti di akhir bagian kita sempat berdiskusi. Tapi kalau sekarang pun kalau umpama ada di antara Bapak Ibu yang perlu menyampaikan sesuatu untuk diskusikan, jangan sungkan-sungkan, boleh langsung disampaikan untuk kita diskusikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita lihat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini kita membahas tentang UKAS 11 ya, ini masih mengacu kepada standar SKKNI tahun 2016. Harapannya, targetnya, kalau kita lihat ini perlu Bapak Ibu cermati, setelah Bapak Ibu mengikuti beberapa diskusi kita di siang hari ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menentukan persyaratan dokumen dan data proses kualifikasi, dapat melakukan penerimaan dokumen kualifikasi data yang dipersyaratkan, dapat melakukan verifikasi, validasi, dan uji definisi, kemudian dapat menetapkan penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Kira-kira garis besar gambaran materi kita seperti ini. Mudah-mudahan rangkaian slide yang sudah dikemas oleh LKPP dan ada beberapa tambahan yang saya buat disesuaikan dengan aturan saat ini dapat mengantarkan Ibu dapat memenuhi kebutuhan atas terpenuhinya tujuan umum dan tujuan khusus. Dampak dari tujuan khusus ini yang harus menjadi target Bapak Ibu untuk pahami. Ada saja dari 4 yang Bapak Ibu rasakan kurang seret, Bapak Ibu belum menguasai, jangan sungkan-sungkan ya, Bapak Ibu perlu sampaikan. Kalau dirasakan waktu tak cukup, Ibu Bapak boleh japri saya setelah pertemuan ini. Jika ada beberapa bagian yang Bapak Ibu belum pahami, kita bisa diskusikan di luar dari sesi 2 jam ini. Karena saya punya tanggung jawab nih, Bapak Ibu yang mengikuti materi ini harus dapat menyelesaikan target-target tujuan umum dan tujuan khusus ini. Sekilas pengantar. Nah, ini bahasa umum lah ya, saya nggak terlalu berminat untuk ini membahasnya. Nah, ini ada sedikit yang saya sesuaikan dari materi yang telah disusun di SKKNI. Tahapan proses kualifikasi penyedia ini, garis besarnya adalah kita menentukan syarat terlebih dahulu. Apa sih syarat yang akan kita berlakukan untuk mendapatkan penyedia? Tadi saya katakan ya, proses pengadaan barang jasa, contoh untuk pemerintah, bukan hanya barangnya oke, tapi penyediaannya juga oke. Nah, yang menjadi titik beratnya adalah kita menyatakan penyedia ini oke atau tidak, maka kita harus membuat syarat tuh. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Nah, ini nih kualifikasi yang diperlukan bagi Pokja, bagi pejabat pengadaan, apa sebenarnya syarat-syarat kualifikasi yang kita perlukan untuk memastikan penyedia yang akan kita cari ini dapat memenuhi persyaratan kita. Ini menjadi salah satu persyaratan yang menjadi tanggung jawabnya Pokja kalau secara pengadaan barang jasa pemerintah ya. Kalau secara pengadaan barang jasa pemerintah ada salah satu tahapan yang nanti Pokja atau pejabat pengadaan menentukan persyaratan kualifikasi, termasuklah di dalamnya menentukan persyaratan kualifikasi. Makanya pas ini menjadi materi yang harus Bapak Ibu Pokja atau pejabat pengadaan kuasai, karena ada salah satu tugas Bapak Ibu nanti menentukan persyaratan kualifikasi. Jadi apa ini yang mau kita
syaratkan. Ada syarat administrasi, ada syarat teknis, ada syarat keuangan. Bagaimana nanti cara kita mengevaluasinya? Gimana caranya kita verifikasi? Gimana caranya kalau seandainya penyedia itu tipu-tipu? Nah, itu tantangan dalam proses kita melakukan melakukan kualifikasi ini. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu terima handout sebelumnya yang materi yang awal, di situ bukan menjadi satu tahapan penting ya, tapi saya hilangkan karena dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini menjadi salah satu tahapan yang harus dipenuhi, tahapan yang harus diikuti. Makanya saya hilangkan, saya tegaskan di sini ini menjadi salah satu tahapan yang mungkin beberapa organisasi atau setiap organisasi ada peraturan yang berbeda. Saya mohon izin ini akan banyak membahas proses pengadaan kualifikasi dari sisi sudut pemerintah, walaupun beberapa di dalamnya nanti akan kita bahas juga dari beberapa organisasi-organisasi non pemerintah yang memberlakukan ketentuan pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan di organisasi masing-masing. Nah, sebelumnya ini bahasan ringan dulu, seperti apa sih bentuk-bentuk penyedia yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan. Bentuknya seperti apa. Kita lihat ada beberapa aspek hukum yang perlu kita cermati. Mulai dari dasar hukum yang mengatur ya, karena berbagai macam bentuk nih. Kan kalau Ibu Bapak bisa lihat yang menjadi penyedia, itu mereka sebelumnya adalah para pelaku usaha. Sementara kalau kita lihat, pelaku usaha itu macam-macam. Ada toko, ada firma, ada CV, ada PT, ada koperasi, ada warung, ada usaha dagang, berbagai macam bentuk. Ini yang perlu dicermati. Saya mengkritisi beberapa tempat beberapa teman yang kadang mungkin secara sederhana menilai dikit-dikit kalau ada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah ini CV-nya mana nih? Seolah-olah dikatakan penyedia itu CV, padahal banyak sekali bentuk-bentuk lain ya. Jangan salah, toko, warung nasi itu juga penyedia, itu juga pelaku usaha. Dan mereka semuanya berpotensi, berpeluang untuk menjadi penyedia barang jasa, baik pemerintah ataupun di organisasi Bapak Ibu. Jangan sampai ketidakpahaman kita mencermati siapa pelaku usaha ini mengakibatkan kita malah mendapatkan McLaren ya, McLaren tahu ya ini istilah saya. McLaren itu maklar. Saya susah mengucapkan McLaren. Jangan sampai kita terlalu terkontaminasi dengan pembiasaan sehingga akhirnya kita mendapatkan pelaku usaha yang tidak sebenarnya untuk menjadi pengadaan barang jasa pemerintah. Apalagi hati-hati loh Bapak Ibu yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Ada value for money. Ingat value for money terpenuhnya 6 tepat. 6 tepat kualitas, tepat kuantitas, harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat penyedia. Nah, jangan sampai ketidakcermatan kita dalam membuat persyaratan-persyaratan kualifikasi ini mengantarkan kita mendapatkan pelaku usaha yang tidak sebenarnya, pelaku usaha yang sebenarnya tidak tepat. Contohnya apa? Ya, Ibu Bapak mungkin pernah dengar lah ya, saya beberapa kali tuh mendengarkan. Kebetulan saya agak sering jadi saksi ahli ya, jadi ada beberapa kasus saya mendapatkan fakta dari gelar perkara, fakta di persidangan, pada saat saya di BAP ahli, gimana ternyata terjadi penyimpangan pengadaan barang jasa diantaranya dengan tidak terpenuhinya pelaku usaha yang sebenarnya. Contohnya apa? Ini yang pernah terjadi ya, ada sebuah kegiatan, mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi di salah satu kampung gitu ya, desa gitu. Mereka itu pesan makannya jadi dari tukang jual nasi, warung nasi yang ada di situ. Tapi karena tukang nasi tersebut nggak punya stempel toko, akhirnya mereka pinjam perusahaan CV yang punya stempel toko, yang punya kop surat. Tapi pesannya ke tadi, CV tadi, perusahaan tadi itu yang mereka pakai itu sama sekali tidak ada kontribusinya dalam menyiapkan makan tadi. Tapi di SPJ pertanggungjawaban mereka, SPJ-nya itu pakai nama tadi. Padahal yang menyediakan adalah warung nasi tadi. Nah itu kan contoh itu. Kebiasaan-kebiasaan yang kita ini nggak tahu ya, bisa jadi tidak terjadi di tempat Bapak Ibu, tapi saya masih temukan dengan mudah di beberapa, apalagi daerah ini, maaf aja ini, di beberapa daerah yang saya temukan
proses pengadaan barang jasa itu tidak dengan penyedia yang sebenarnya, masih terjadi praktik pinjam bendera, jual paket. Astagfirullah. Nih nanti kalau Bapak Ibu jadi Pokja, jadi pejabat pengadaan atau jadi PPK nih waspadai betul. Sekarang asik loh, ada yang namanya for money, salah satunya itu adalah tepat penyedia, dan teman-teman auditor, teman-teman APIP itu bisa jadikan audit mereka itu adalah tidak terpenuhinya value for money dari sisi aspek penyedia. Karena apa? Penentuan syarat kualifikasinya nih yang nggak tepat ini. Penentuan syarat kualifikasinya ini masih mengantarkan proses-proses yang akan pinjam bendera. Kenapa nggak beli ke toko? Alasannya toko ini toko nggak bisa. Di situ tantangan buat Pokja, pejabat pengadaan, PPK. Gimana caranya bisa membangun komunikasi dengan toko sehingga penyedia kita penyedia yang sebenarnya. Nggak sampai kita harus berhubungan dengan para McLaren tadi, para maklar tadi. Ini yang perlu kita cermati nanti dalam membuat persyaratan-persyaratan. Ini dasar-dasar undang-undang, saya nggak bahas lain ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, kita lihat berbagai macam bentuk pelaku usaha ya, penyedia itu, penyedia. Ingat penggunaan istilah penyedia ketika mereka sudah berkontrak dengan kita. Kalau mereka belum berkontrak dengan kita sebut mereka pelaku usaha. Sebut mereka sebagai pelaku usaha. Nah, kalau kita lihat pelaku usaha itu macam-macam, bisa perseorangan, bisa persekutuan, bisa perkumpulan, bisa usaha dagang, firma, CP, toko, warung, tadi saya katakan ya. Ada juga yang berbentuk perusahaan perseroan terbatas, ada operasi, ada perusahaan asing, ada BUMN, ada BUMD, macam-macam. Ini saya nggak bahas satu persatu, tapi saya mudah-mudahan cukup waktu kita untuk berdiskusi. Saya lebih mengajak nanti kita berdiskusi bagaimana membuat persyaratan-persyaratan. Kemudian dari sisi perusahaan ada perusahaan pemerintah, ya, perusahaan negara, ada perusahaan swasta, ada perusahaan nasional, ada perusahaan asing, ada perusahaan terbuka, ada perusahaan PT yang sifatnya tertutup. Nah ini berbagai macam bentuk. Jadi munculkan dari pengalaman Ibu Bapak nanti dalam proses pelaksanaan pengadaan, bahwasannya hanya sekedar CVPT yang selalu terbiasa membuat mindset yang mempersempit. Padahal yang dikatakan pelaku usaha macam-macam. Usaha itu macam-macam bentuknya. Dan mereka punya peluang untuk menjadi penyedia bersama kita. Jenis perusahaan yang kita lihat ya, ada perusahaan kecil, ada perusahaan menengah, ada perusahaan besar, ada lagi istilahnya mikro, kecil, menengah, besar, ada lagi istilahnya usaha non kecil, kalau dalam pengadaan ada kecil, kalau dalam pekerjaan konstruksi, yang perorangan ini bukan Permen PU ya, tapi ada usaha kecil, menengah, dan besar, kemudian ada lagi nanti usaha perorangan. Nah ini kalau terkait dengan klasifikasi ada kecil, non kecil, ada perusahaan asing. Ini beberapa bentuk-bentuk perusahaan. Nanti kalau ada yang pengen mencoba mendalami kita bisa diskusikan. Tapi saya menggambarkan kepada Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan pelaku usaha yang berpotensi untuk menjadi penyedia, artinya dia nanti akan bekerja sama dengan kita, berkontrak dengan kita. Ini peluangnya banyak sekali. Karena mereka punya kesempatan untuk bisa. Tergantung seperti apa nanti kita memperlakukan persyaratan-persyaratan. Seperti contoh, ketika Bapak Ibu ada paket pengadaan, contoh untuk pekerjaan konstruksi. Kalau belum ada perubahan sampai dengan saat ini mengacu kepada Permen PU, sampai dengan 10 miliar itu usaha kecil ya. Berarti persyaratan kualifikasi yang akan kita buat ini akan mempengaruhi banget siapa yang akan menjadi peserta dari kegiatan pengadaan yang akan kita laksanakan nanti. Jadi penting sekali menentukan dari awal seperti apa klasifikasi. Ini Ibu dan Bapak mungkin tahu ya beberapa isu aktual sejak Februari kemarin, bahwasanya Permen PU 7 2019 yang telah dikeluarkan oleh Permen PU. Oh ya, saya baru dapat informasi slide-nya tak bergerak. Masa sih? Oke. Saya sudah berganti-ganti slide ini. Iya Pak, slide-nya nggak bergerak Pak di sini. Masih di halaman awal. Oh iya. Ya Allah, saya sudah slide ke-13 ini. Slide ke-13. Iya kah? Gimana nih? Coba tes lagi ya.
Apa yang Bapak Ibu terjadi? bisa download juga di menu handout. Di sini udah saya upload juga. Iya, iya, iya. Kalau sekarang gimana? Sudah berubah? Apa masih slide pertama? Belum, Pak, masih di slide awal. Kenapa ya? Ada apa? Sudah slideshow tapi belum. Saya tutup dulu ya sebentar. Jadi saya cerita-cerita tadi nggak nyambung ya, karena saya sudah berganti-ganti slide. Sekarang gimana? Masih belum juga. Sudahkah? Belum? Kalau sekarang gimana, Mbak? Sudah, Pak, sudah. Sudah bisa, Sudah Pak. berubah? Ah, Iya, sudah sudah. berubah. Kenapa ya? Ada apakah? Apa yang terjadi? Ya sudah. Sudah ya, Alhamdulillah. Sudah, Maaf ya Pak. Bapak, saya tadi bercerita macam-macam, nggak taunya nggak muncul. Dan saya yang bingung ini. Slide saya malah nggak muncul di saya. Sebentar. Ya sudah muncul ya. Baik Ibu dan Bapak, ya intinya slide-slide sebelumnya bercerita inilah saya menggambarkan tentang adanya berbagai macam bentuk berbagai macam bentuk klasifikasi ya perusahaan-perusahaan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Saya skip lagi deh, saya ulang lagi dari awal. Intinya berbagai macam bentuk nih, berbagai macam bentuk jenis perusahaan, ada koperasi, ada firma, ada toko, dan seterusnya tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak dengan penjelasan sebelumnya. Ada berdasarkan perusahaan pemerintah, negeri, ada swasta, ada perusahaan nasional, ada perusahaan asing, ada perusahaan terbatas. Kemudian kalau dari peraturan ada lagi yang namanya perusahaan kecil, menengah, besar, ada perusahaan kecil, ada perusahaan non kecil, dan seterusnya. Kemudian dari sisi ketentuan. Nah, kemudian ada lagi yang perlu saya rasa Bapak Ibu juga mengetahui di sini bahwasannya dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa ini juga ada lagi pendekatan-pendekatan klasifikasi ya. Pendekatan ada KBLI, ada KBKI, ini merupakan bentuk-bentuk pengelompokan berdasarkan komoditas yang berlaku. Ini pemerintah sudah buat, ditugaskan kepada Kepala BPS ya untuk membuat peraturan terkait dengan masalah komoditas ya, baku komoditas yang berlaku di pasaran. Bu dan Bapak, kemudian kita lihat juga terkait dengan jenis penyedia, klasifikasi penyedia, ada perorangan, ada dalam negeri, dan seterusnya. Intinya, ini beberapa slide awal yang perlu Bapak Ibu cermati, berbagai macam bentuk pelaku usaha yang ada di sekitaran kita, yang berpotensi mereka itu punya kesempatan untuk menjadi penyedia di tempat kita. Makanya sekali lagi saya ingatkan, saya seperti sampaikan di awal, jangan termindset yang akan jadi penyedia itu hanya salah satu bentuk pelaku usaha saja ya, CVPT gitu. Karena
masih ada bentuk-bentuk lain pun yang bisa jadi ketika kita pilih dia, value for money akan optimal kita dapatkan. Kebayang tadi saya contohkan yang tak nyaman di awal tadi ya, saya dengan mudah di beberapa kasus-kasus saya masih bisa menemukan praktek-praktek proses pelaksanaan pengadaan barang jasa itu ternyata penyedianya tadi saya sebutkan dengan istilah dia sebenarnya adalah maklar. Dia bukan penyedia yang sebenarnya, yang bukan penyedia yang akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi memang masing-masing ada ini ya, ada dasar sih. Ada yang saya lihat yang kenapa memilih penyedia tersebut karena contoh ya, Pak, saya akan menyarankan nih di beberapa sesi kelas, Bapak Ibu kalau beli kayak seperti contoh komputer, HTK, kenapa tidak berbelanja aja langsung ke toko? Karena itu bisa jadi mereka adalah penyedia yang sebenarnya, daripada nanti Bapak Ibu ternyata pakai CV, ternyata CV tadi dia sebenarnya tidak value for money. Kita mau beli komputer, kan seharusnya penyedianya adalah penyedia yang sehari-hari jualan komputer. Yang kita pilih malah CV yang sehari-hari dia itu tidak jualan komputer. Tapi karena kita tidak mau bertransaksi dengan toko, karena toko tak mengikuti skema perpajakan kita, karena toko tidak mau mengikuti mekanisme pembayaran kita, akhirnya kita pakailah CVA tadi yang sebenarnya dia bukan penyedia yang jualan komputer, tapi ternyata kita pakai CVA tadi, kemudian kita ternyata berbelanja ke toko tadi, harga kita tambahkan lagi keuntungan, nah ini yang dikhawatirkan. Artinya apa? Dari awal persyaratan-persyaratan kualifikasi yang telah kita buat untuk memilih penyedia ini ada yang salah ini. Ini yang kita perlu cermati. Di dalam peraturan, contoh untuk peraturan pengadaan barang jasa pemerintah mengantarkan value for money. Mengantarkan pengadaan barang jasa pemerintah itu salah satunya adalah harus terpenuhinya tepat penyedia tadi. Hati-hati loh. Auditor ya, kebetulan saya juga ngajar ya Bapak Ibu, buat teman-teman auditor, saya ngajar di BPK, itu sudah mulai itu melakukan pendekatan audit value for money. Seperti contoh ya, ini saya membayangkan dengan simulasi yang sederhana, ini ada pengadaan komputer ya, siapa penyedianya? CPABC. CPABC sehari-hari jualan komputer nggak? Ternyata CPABC sehari-hari penyedia konstruksi. Ternyata ketahuan lah dipinjam, yang berbelanjanya ke toko. Nah ini kan artinya sudah tidak terpenuhi value for money. Itu terjadi karena tadi ketidakcermatan kita memahami tentang persyaratan kualifikasi. Jadi perlu kita pahami karena ada berbagai macam bentuk kualifikasi atau klasifikasi penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa ini, khususnya untuk pengadaan barang jasa pemerintah yang saya contohkan barusan. Nah ini kan secara umum penyedia-penyedia itu bisa agen tunggal, distributor, dan seterusnya. Ini berbagai macam bentuk lah kalau kita lihat dari beberapa dasar-dasar sebelumnya. Ini semua berpotensi untuk menjadi penyedia. Para pelaku usaha ini berpotensi untuk menjadi penyedia barang jasa pemerintah. Di sini yang Ibu Bapak perlu mengatur strategi bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan value for money melalui terpenuhinya tepat penyedia. Kemudian tadi ada kodifikasi ya, KBKI, KBLI, ini salah satu ikhtiar yang dibangun oleh pemerintah untuk dapat bisa memetakan saja barang jasa yang mau kita adakan. Contoh kayak pekerjaan konstruksi, ada SBU ini. Nah, kalau untuk pengadaan barang ada KBKI dengan kode ini sebenarnya adalah ikhtiar untuk dapat mengelompokkan dengan lebih tepat lagi karakteristik pelaku usaha yang ada. Dan pelaku usaha pun akhirnya bisa menjadi lebih profesional menekuni satu bidang ya. Kebayang kalau sekarang alhamdulillah lah sudah agak berkurang sangat lebih baik dibandingkan dulu. Saya terlibat di proses pelaksanaan pengadaan jadi POJ, jadi pejabat pengadaan, nanti sama Bapak Ibu sudah cukup lama, udah menyentuh angka, saya sudah menyentuh angka hampir 20 tahun terlibat, jadi merasakan betul bertemu dengan zaman dulu ya, pada saat buka SIUP di sebuah perusahaan, ya Allah, saya pernah punya pengalaman yang tak bisa saya lupakan pada saat melihat SIUP. Di situ saya bisa menemukan, di situ penyedianya itu, sub-subnya itu, ya Allah, sampai 16 baris. Hurufnya kecil sekali, itu saya nggak tahu tuh. Saya nggak sebutkan daerahnya itu, dinas atau badan perizinan kayak gimana mengeluarkannya itu. Sampai 16 baris, itu hurufnya kecil-kecil sekali. Satu baris itu bisa 5 sampai 6 sub-bidang. Bapak Ibu kalau mau ada pengadaan apa, tinggal cari aja, pasti ketemu gitu.
mulai dari ATK, apa pupuk, alat kedokteran, alat kesehatan, kendaraan, buku pelajaran, pemandian jenazah, mungkin ada semua tuh di SIUP-nya itu, lengkap sekali semuanya. Bahkan kalau kita ada pengadaan yang baru, yang di SIUP-nya tadi tidak ada, kita disuruh nunggu 2 hari kemudian muncul baris ke-17. Muncul tuh yang kita nggak ada tadi. Nah ini disayangkan ini kodifikasi yang seperti ini tidak baik. Makanya sekarang kita lihat di beberapa daerah sudah ada mulai kebijakan, di izinnya itu ada pembatasan-pembatasan tertentu. Sehingga betul-betul si penyedia bukan penyedia-penyedia palu gada, palu minta gue ada, bukan penyedia-penyedia McLaren tadi, tapi betul-betul mereka bisa secara profesional fokus, khusyuk menekuni di salah satu bidang usaha mereka. Makanya penggunaan kodifikasi seperti tadi contoh ada SBU untuk pekerjaan konstruksi, kemudian kalau untuk pekerjaan yang non konstruksi seperti pengadaan barang ada kodifikasi tadi ya KBKI ini diantaranya ini manfaatnya kemudahan kejelasan untuk komoditas ekspor impor, kita bisa melakukan analisa perdagangan, nanti bisa menentukan dengan mudah tarifnya ya, kebijakan dan hal yang lain. Yang pasti kita bisa memetakan secara lebih profesional siapa saja di pelaku usaha yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saya lanjutkan. Ini beberapa rujukan-rujukan yang bisa dijadikan dasar untuk kodifikasi KBLI, KBKI juga ya untuk yang BPN yang dikeluarkan oleh BPS mengatur juga terkait dengan KBKI dan Perlem kita sekarang melakukan pendekatan berdasarkan KBKI. Ibu dan Bapak, nah ini kita lihat sekarang. Bagaimana menentukan kriteria kualifikasi penyedia. Sekali lagi, saya ulang penjelasan saya di awal. Tak sama ini, tak sama dalam artian beda perusahaan, beda organisasi, ini tentu akan memberlakukan persyaratan-persyaratan kualifikasi yang berbeda. Begitu juga, tapi saya mohon izin untuk pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan kualifikasi persyaratannya dari sisi aspek pemerintah. Ibu Bapak yang swasta, yang dari sisi pelaku usaha, monggo boleh diadop atau mungkin kalau dirasakan kurang bisa ditambahkan atau kalau dirasakan berlebihan karena saya pernah mengajar di bank ya, di bank dan salah satu BUMN itu pada saat dijelaskan persyaratan kualifikasi yang pemerintah terlalu berlebihan. Nah, ada yang bilang, wah terlalu banyak sekali syarat di kami, nggak seperti itu. Nah, makanya tadi saya katakan di awal, ada yang menyatakan beberapa peraturan di organisasi, persyaratan kualifikasi ini bukan menjadi satu hal yang penting. Gitu. Tapi kalau untuk pengadaan barang jasa pemerintah, penting dan ini menjadi persyaratan. Bahkan tadi sudah dibahas, tak terpenuhinya persyaratan kualifikasi ini bisa mengantarkan gugurnya penawaran. Makanya menjadi bagian yang penting kalau untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, saya izin bermain slide yang mengarah ke peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Ini ada beberapa trainer, ada beberapa narasumber. Bantu saya kalau ada bagian yang terbuka, yang belum terbahas ya, yang belum terbahas, kalau ada hal yang perlu dilengkapi. Karena ini ada juga beberapa teman-teman trainer pemerintah, ini ada Pak Ade Gustanto, ini wah ini ahli, malah udah suka bikin tulisan-tulisan juga. Jadi kalau ada hal yang belum lengkap dari materi saya, mau nanti untuk dapat menjelaskan kalau ada yang terlewat. Ibu dan Bapak bercerita tentang menentukan persyaratan kualifikasi di Perpres 16 2018 ini menjadi rangkaian kerjanya Pokja atau pejabat pengadaan. Nah, Pokja atau pejabat pengadaan membuat persyaratan kualifikasi tidak pakai perasaan loh, tapi ada rentetan proses kerja yang terlebih dahulu dipersiapkan. Ada beberapa hal yang terlebih dahulu dipersiapkan oleh Pokja untuk sehingga dapat menentukan apa nih kira-kira persyaratan kualifikasi yang paling tepat untuk diberlakukan. Tentunya acuan utamanya adalah peraturan. Tapi peraturan beberapa di antaranya mengatur secara umum, sehingga yang penting adalah Pokja harus dapat memahami bagaimana kedalaman ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh PPK. Makanya dilakukanlah review dokumen persiapan pengadaan. Di samping review dokumen persiapan pengadaan ini, khasiat utamanya adalah mengingatkan, memastikan, mengusulkan kepada PPK terkait dengan dokumen yang telah dibuat oleh PPK, PA, KPA, dan PPK, ada hal misi penting lainnya yang perlu dicermati oleh para Pokja,
pada saat melakukan review dokumen persiapan ini adalah mendapatkan gambaran yang utuh, yang jelas, seperti apa persyaratan-persyaratan kualifikasi yang diberlakukan. Jangan sampai Pokja menjalankan proses tender, jangan sampai Pokja menjalankan proses pemilihan ini didasari oleh ketidakpahaman dari ketentuan-ketentuan persyaratannya ya. Kebayang Pokja melakukan tender tapi spek nggak paham, HPS nggak paham, kontrak nggak paham, apa yang menjadi kebutuhan PPK itu tak bisa dipahami. Makanya penting bagi Pokja untuk dapat terlebih dahulu menguasai hal-hal yang substansi dari apa yang telah dibuat oleh PPK. Makanya perlu di sini PPK untuk melakukan proses prakualifikasi, proses review. Pokja perlu melakukan proses review sehingga untuk bisa mendapatkan gambaran apa sebenarnya ini yang dibutuhkan oleh PPK yang akan dituangkan oleh Pokja, diantaranya menjadi persyaratan-persyaratan kualifikasi, persyaratan-persyaratan kualifikasi. Seperti contoh ya, saya sudah titip ke Mbak Sofi, saya mungkin nanti sudah di-share ke teman-teman. Ada beberapa kertas kerja seperti contoh review DPP, review dokumen persiapan pengadaan. Contoh kalau untuk pekerjaan konstruksi, nah ini contoh pekerjaan konstruksi, ini contoh kertas kerja yang bisa saya pakai, yang saya share ke teman-teman juga, ada di blog saya, di teman-teman, di saya juga, di Pokja saya juga saya berlakukan seperti ini. Ini betul-betul kertas kerja yang dibuat, yang saya setting untuk memancing semua pihak aware nih, PPK aware, kan kadang ada PPK yang ngadain konsultan perencana sehingga dia cuek banget, dia tidak tahu kedalamannya. Konsultan perencana juga mungkin bisa jadi dia copy paste dari kegiatan yang lain sehingga dia tidak tahu bagaimana ketentuan yang berlaku sesuai dengan Perpres sekarang. Teman-teman Pokja kadang hanya menjalankan saja tender tapi dia tidak memahami, makanya saya pancing untuk melakukan proses review, berharap dari cerita-cerita review ini Pokja dapat pemahaman, dapat mengetahui sebenarnya apa yang menjadi esensi kebutuhan utama sehingga pada saat nanti dituangkan menjadi format-format dokumen ini betul-betul dapat dipahami, dikuasai menjadi kertas kerja. Ini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu, nanti Mbak Sofi akan share juga biar bisa jadi referensi, siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau menggunakan atau mau diedit-edit lagi, ini bisa dijadikan pendekatan. Ada beberapa contoh ya, konsultan, barang jasa lainnya dan untuk pekerjaan konstruksi. Intinya saya tidak bahas satu persatu, ini bukan bahasan kita untuk di proses review. Intinya saya menggambarkan sebelum membuat proses menentukan persyaratan kualifikasi, ada hal yang sangat penting adalah terlebih dahulu Pokja atau pejabat pengadaan mengetahui betul apa yang menjadi kebutuhan PPK. Salah satu ikhtiar yang bisa digunakan adalah mengetahuinya pada saat proses review ini. Jadi proses review ini bisa dijadikan pendekatan untuk mengetahui lebih dalam lagi apa hal-hal yang menjadi kebutuhan PPK. Makanya di review kan 7 ini ya, 7 unsur ini, spek HPS, rancangan kontrak, dokumen anggaran, ID paket RUP, waktu penugasan, dan analisis pasar. Ini penting ini untuk membuat persyaratan kualifikasi terlebih di 1, 2, 3, dan 7. 1, 2, 3, dan 7. Di sini menjadi bahan baku awal bagi Pokja untuk dapat menentukan persyaratan-persyaratan. Kemudian, nah ini kalau kita lihat ya rangkaian yang diatur di dalam Perlem 9 ini, peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018, di sini mengatur bagaimana rangkaian. Di sini Ibu Bapak perhatikan, ini saya kaitkan dari sisi teori ya, bagaimana kita melakukan kualifikasi dan bagaimana kaitannya kalau dikaitkan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Setelah PPK membuat spek HPS rancangan kontrak, artinya sudah jadi DPP, dokumen persiapan pengadaan, disampaikan ke UKPBJ, disampaikan ke pejabat pengadaan, kemudian dilakukanlah review oleh UKPBJ, oleh pejabat pengadaan. Tadi niatannya biar menguasai betul, memahami betul bagaimana ketentuan persyaratan-persyaratan yang ada, yang telah dibuat oleh PPK. Nah, kalau sudah diperbaiki, sudah oke, sudah dikuasai, baru nanti tugasnya Pokja
ini menentukan metode-metode. Banyak loh metode-metode yang harus ditentukan oleh Pokja. Ada metode pemilihan, ada metode kualifikasi. Metode kualifikasi ini ada lagi nanti ada metode kualifikasinya, ada syarat kualifikasinya, ada metode evaluasi penawaran, gimana metode penyampaian penawaran, bagaimana menentukan jadwal, bagaimana bikin dokumen. Nah, saya tak bahas semuanya ya, karena yang menjadi substansi diskusi kita saat ini adalah yang ini nih, menetapkan kualifikasi. Jadi jangan lupa menentukan kualifikasi ini menjadi rangkaian proses persiapan memilih penyedia. Dan ini menjadi rangkaian kerjanya Pokja atau pejabat pengadaan. Ada dua yang menjadi bagian dari materi ini yang diatur di dalam Perpres 16/2018 beserta turunannya, yaitu menetapkan kualifikasi dan menetapkan persyaratan kualifikasi. Menetapkan kualifikasi dan menetapkan persyaratan kualifikasi. Kita lihat lebih lanjut. Kalau secara Perpres menetapkan kualifikasi ini ada dua ya, ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi. Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah bersertifikat kalian tingkat dasar ya pasti sudah tahu lah ada syarat ada metode kualifikasi. Intinya metode kualifikasi kalau kita lihat di Perpres ini lebih kepada bagaimana kita memastikan bahwasannya perusahaan ini oke, persyaratan-persyaratannya terpenuhi, kompetensinya oke, siap untuk menjadi penyedia. Jadi pelaku usaha kita nilai oke nggak nih kompetensinya, oke nggak kemampuannya, oke nggak nih, yang penting dia dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang kita buat. Kalau oke, berarti bersiap-siap nanti kita akan lakukan proses evaluasi kualifikasi. Kalau dia oke, berarti dia akan memenuhi syarat untuk berpotensi menjadi penyedia. Kemudian cara menilai kualifikasi ada dua, prakualifikasi, pasca kualifikasi, ini pasti sudah tahu semua lah ya. Prakualifikasi kita nilai dulu kualifikasi si penyedianya, baru nanti kita nilai penawarannya. Kalau pasca kualifikasi kita nilai penawarannya bersama nanti kita menilai kualifikasinya. Saya sering menggambarkan kalau prakualifikasi ini kayak apa? Orang-orang yang pacaran itu. Menilai dulu kualifikasi, kalau udah oke nanti baru nikah, itu prakualifikasi. Kayaknya lebih santun juga ya kalau istilah pacaran kita ganti dengan prakualifikasi ya, lebih santuy kayaknya. Adik mau kemana? Mau prakualifikasi mah. Nah itu artinya pacaran, kita ganti istilah pacaran. Kalau pasca kualifikasi ini kayak yang dijodohkan atau istilah atau ta'aruf gitu ya, yang langsung nikah, baru proses pengenalan kualifikasi lebih dalamnya belakangan. Nah itu pasca kualifikasi, kira-kira analoginya seperti itu. Ada juga pengadaan barang jasa yang kita tak lagi menilai kualifikasi ya. Contohnya apa? Contoh pengadaan langsung yang beli atau bayar langsung. Itu tak lagi sampai ada tahapan kita menilai kualifikasi secara administrasi sebenarnya. Proses pengadaan langsung yang beli atau bayar langsung ya. Artinya prakualifikasi itu sudah ada di pengadaan langsung itu bukan prakualifikasi, bukan pasca kualifikasi, tapi semacam prekualifikasi. Kita sudah ada pendekatan-pendekatan yang kita sudah menilai si penyedianya oke. Termasuk untuk penyedia-penyedia yang penanganan darurat. Penyedia-penyedia penanganan darurat seperti saat ini, kita tak lagi melakukan proses-proses evaluasi kualifikasi, kita pilih berdasarkan data lain atau keyakinan lain yang sudah kita ketahui atau kita dapatkan dari alat bukti lain, bahwasanya penyedia ini mampu. Nah, tapi kalau dalam kondisi normal, apalagi tender, seleksi, penunjukan langsung, ini ada proses kita melakukan penilaian kualifikasi. Nah, ini kalau kita lihat di Perpres 16/2018, prakualifikasi ini dipergunakan untuk pengadaan-pengadaan yang sifatnya kompleks, kemudian dilakukan untuk konsultan, yang sifatnya badan usaha, kemudian dilakukan untuk penunjukan langsung. Kalau untuk yang pasca kualifikasi dilakukan untuk pengadaan yang dilakukan dengan tender yang tidak memenuhi kriteria kompleks, tidak kompleks, kemudian konsultan untuk perorangan. Agak banyak hal-hal yang menggunakan prakualifikasi, tapi dalam prakteknya kita akan dominan sering menggunakan pasca kualifikasi, karena pasca kualifikasi ini cepat. Ya taruhlah sebulan kurang lah ya, udah bisa selesai. Tapi kalau prakualifikasi, apalagi kalau diterapkan pemberlakuan hari kerja, Masya Allah, itu bisa memakan waktu yang sangat lama sekali. Makanya prinsip dalam proses pendekatan dalam proses pemilihan penyedia yang kompetisi, kita berupaya untuk mengoptimalkan waktu. Makanya sering yang diberlakukan adalah pasca kualifikasi, karena lebih cepat dalam proses pelaksanaannya.
Oke, ini saya izin tidak bahas terlalu dalam. Ini saya yakin Bapak Ibu peserta yang sudah memiliki sertifikasi tingkat dasar sudah tahu ini pendekatan-pendekatan ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kriteria-kriteria pemenuhan kualifikasi. Alhamdulillah ini secara peraturan dan secara teori dari beberapa referensi saya lihat sama ini. Saya lihat sama. Cuman ada sedikit perbedaannya. Di beberapa referensi ternyata K3 itu menjadi persyaratan kualifikasi teknis. Nah, makanya saya sedikit sesuaikan dengan Perpres 16 2018 yang sekarang. Proses penilaian kualifikasi itu ada 3 yang kita nilai. Ada administrasi kualifikasi atau kualifikasi administrasi, ada kualifikasi teknis, ada kualifikasi keuangan. Inilah yang dilakukan penilaian oleh kita. Ini yang kita lakukan penilaian apakah memenuhi atau tidak. Nah, sama di Perpres 16 2018 beserta turunannya, proses persyaratan kualifikasi dan evaluasi kualifikasi nanti terkelompok menjadi 3. Ada kualifikasi administrasi, ada teknis, dan ada keuangan. Jadi ada 3. Ada beberapa referensi yang tadi saya katakan K3 ya, terkait dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan, segala macam ini dimasukkan di kualifikasi terkait dengan perusahaannya. Tapi ada juga yang yang mempersyaratkan itu menjadi persyaratan teknis. Nah, kalau kita lihat di pengadaan barang jasa pemerintah terkait dengan masalah keselamatan ini nanti menjadi rangkaian-rangkaian teknis, tidak menjadi rangkaian kualifikasi. Saya tidak pengen mempermasalahkan ini, tapi silakan Ibu Bapak, apalagi yang Bapak Ibu yang di luar pemerintahan, ketika referensi pedoman pengadaan Bapak Ibu menggunakan pendekatan aspek K3, KRL segala macam itu menjadi bagian dari kualifikasi teknis, persilakan. Karena memang ada beberapa referensi yang berbeda mengaturnya, tapi tak menjadi masalah. Silakan itu bisa dijadikan pendekatan. Nah, kalau kita lihat di pengadaan barang jasa pemerintah di Perlem 9 lebih kurang seperti ini nih, bahwasannya persyaratan kualifikasi ada administrasi, ada teknis, ada keuangan. Administrasi ini artinya terkait dengan legalitas. Ada yang menarik nih untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Di pengadaan barang jasa pemerintah, Pokja dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang sifatnya diskriminatif dan tidak objektif. Yang diskriminatif ini memang tidak tergambarkan lebih rinci lagi seperti apa penjabarannya. Saya berpendapat dalam hal ini, diskriminatif itu setiap persyaratan yang ditambahkan itu diskriminatif. Sehingga ketika saat kita menambahkan persyaratan, hati-hati persyaratan tadi riskan menjadi diskriminatif. Makanya cara membuat persyaratan yang cukup aman, yang bisa terhindar dari tuduhan diskriminatif, tuduhan suuzonisme apa segala macam adalah ketika persyaratan yang kita buat ini ada cantolan peraturannya. Makanya saya menambahkan menurut pendapat saya, kalimat Pokja dilarang menambahkan persyaratan kualifikasi ini, kalau ada peraturannya silahkan. Tapi kalau tidak ada peraturan, hati-hati. Kalau tidak ada peraturannya, coba kaji dari sisi aspek ilmiah. Nah, jadi 2 ini. Kalau mau menambah persyaratan yang tidak ada peraturannya, kalau mau menambahkan persyaratan, pertama pastikan ada dasar peraturannya. Kalau tak ada dan kita rasakan penting, buatkan justifikasi secara ilmiah, secara teknis kalau ini memang diperlukan. Contoh ya, kalau kita lihat persyaratan kualifikasi, perusahaannya harus ber-ISO. Nah, lihat di Perlem 9 tak mengatur tuh tentang persyaratan ISO. Kalau untuk pekerjaan konstruksi ada, tapi usaha kecil tidak. Tapi untuk yang sifatnya besar atau yang sifatnya kompleks baru boleh menambahkan persyaratan sertifikasi yang lain tadi. Artinya jangan coba-coba Bapak Ibu menambahkan, karena ketika Bapak Ibu menambahkan, ini berpotensi diskriminatif. Cantolan peraturannya terbatas untuk penambahan persyaratan ISO tadi. Contoh kemarin ada yang telepon saya konsultasi mau ada pengadaan jasa keamanan. Di situ dibuatkan persyaratan kualifikasi memiliki rekomendasi dari Polda. Nah, saya ingatkan persyaratan rekomendasi dari Polda ini masuk syarat apa ini? Syarat kualifikasi dia bilang. Ketika syarat kualifikasi, coba cari dulu cantolannya. Ada tidak peraturannya? Kalau ada peraturannya silakan. Sementara dari sisi aspek peraturan pengadaan barang jasa pemerintah,
penambahan persyaratan rekomendasi dari Polda, tak ada. Sehingga ketika menambahkan persyaratan, coba dulu cari cantolan peraturannya. Kalau ada ya silakan. Tapi kalau tak ada, jangan menambah-nambah persyaratan yang dapat berpotensi diskriminatif. Ini yang perlu kita hindari. Persyaratan-persyaratan yang diskriminatif ini yang dikhawatirkan dari sisi aspek peraturan ini telah ditegaskan, dari sisi pelanggaran prinsip berpotensi bertentangan dengan prinsip bersaing, dari sisi aspek etika pun hati-hati. Karena ketika kita menambahkan peraturan yang tidak ada dasar peraturannya, dikhawatirkan persyaratan tadi menjadi tidak akuntabel untuk diberlakukan. Jadi, hati-hati. Nah, ini Bapak Ibu kita bahas ya. Kita lihat apa saja persyaratan-persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas yang diberlakukan untuk pengadaan secara keseluruhan ini kita lihat. Yang pertama memiliki izin usaha. Yang pertama memiliki izin usaha. Cermati betul, izin usaha ini jangan dipandang dari sudut yang sempit ya. Karena izin usaha ini berbagai macam bentuk ya, disesuaikan dengan pola usahanya. Jadi izin usaha itu kan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha tadi bisa menjalankan aktivitas usahanya. Kemudian TDP, nah ini istilah yang kemarin lah ya, nanti ada lagi yang disesuaikan dengan berlakunya OSS segala macam. Kemudian NPWP telah memenuhi terkait dengan perpajakan. Kemudian tempat usahanya oke, bisa milik sendiri atau sewa. Secara hukum memiliki kapasitas untuk berkontrak, untuk mengikat diri dengan kontrak, KTP ya, KTP ini, kemudian fakta integritas, kemudian ada beberapa pernyataan-pernyataan. Nah, kalau untuk yang sifatnya pernyataan, fakta integritas ini tidak usah sampai dilebay-lebaykan dengan membuat sebuah format-format dokumen lagi. Untuk pengadaan barang jasa pemerintah ini sudah include di sistem di SPSE, sehingga pada saat penyedia menyampaikan SPSE, isian kualifikasi di SPSE artinya dia telah memenuhi semua. Kecuali kalau yang ber-KSO, kalau yang ber-KSO artinya nanti memang ada format yang harus dilengkapi, karena penyedia-penyedia yang ber-KSO kan hanya lead form-nya saja nanti yang akan mengisi, perwakilannya saja yang akan mengisi di template isian kualifikasi. Sementara yang tidak, ini mau tidak mau dia harus melengkapi persyaratan kualifikasinya secara manual. Nah, bagaimana persyaratan teknis kualifikasi? Kalau tadi persyaratan administrasi. Kalau persyaratan teknisnya, kita lihat di sini. Untuk pengadaan barang memiliki pengalaman 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir pada divisi yang sama. Ini berarti bahasa divisi, bahasanya KBKI ini, bahasa KPLI. Kemudian pengalaman 1 di 3 tahun terakhir yang diatur di grup yang sama. Jadi Bapak Ibu, ada KBKI ya, di KBKI itu ada mengatur divisi, ada mengatur grup. Kalau untuk pengadaan barang, si penyedia itu nyaris kalau kita lihat, nyaris yang setiap tahun itu pasti dia harus ada aktivitas pengalaman, ada aktivitas pengadaan. Karena dipersyaratkan setiap tahun dia harus ada. Dimana untuk perusahaan-perusahaan yang baru, ya berarti dia belum bisa nih menjadi penyedia barang jasa pemerintah. Terpaksa dia harus berikhtiar dulu menjadi penyedia perorangan mungkin di swasta atau berdagang apa, sehingga dia bisa menciptakan alat bukti dia punya pengalaman untuk ini. Karena di divisi yang sama. Nah, ada lagi turunan dari divisi, nah ada yang namanya grup atau kelompok. Grup atau kelompok ini di 3 tahun terakhir dia harus punya pengalaman. Kemudian dia mampu menyediakan SDM dan peralatan yang dibutuhkan. Tapi ini terbatas nih untuk persyaratan-persyaratan tertentu yang memang kita butuhkan terkait dengan persyaratan kualifikasi. Kalau sifatnya itu nanti menunjang pelaksanaan pekerjaan, itu nanti diantarkan menjadi persyaratan teknis. Jasa lainnya juga lebih kurang sama persyaratannya, memiliki pengalaman sama terkait dengan divisi, terkait dengan grup. Kemudian ada satu tambahan yang berbeda dengan pengadaan barang, yaitu dia harus memiliki pengalaman sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir yang nilainya itu minimal sama dengan 50% dari nilai HPS. Berarti kalau untuk jasa lainnya lebih berat lagi ini. Di 10 tahun terakhir si penyedia tadi, di samping dia punya pengalaman, tapi ada syarat tambahan lain lagi, yaitu pengalamannya harus sejenis dan
Dan yang sejenisnya ini harus minimal sama nih 50% dengan nilai HPS dengan Pagu. Berarti ada pendekatan tambahan persyaratan terkait dengan kompetensi yang harus dipenuhi. Kemudian mampu menyediakan SDM dan peralatan yang dibutuhkan. Kalau untuk konstruksi, LKPP tidak mengatur secara spesifik, diaturlah untuk pekerjaan jasa konstruksi, ini diatur dengan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, diatur dengan peraturan Menteri PU, yang sekarang dalam proses mungkin akan muncul revisi dalam waktu dekat, tapi yang pasti Permen PU ini mengantarkan adanya ketentuan-ketentuan. Nanti kita bahas juga persyaratan kualifikasinya seperti apa. Tapi tidak diatur di peraturan LKPP 9 ini, tapi diatur dalam peraturan Menteri PU. Kalau untuk penyedia jasa konsultasi, ada persyaratan pengalaman minimal 1 di kurun waktu 1 tahun terakhir, kemudian pekerjaan yang serupa ini bisa berdasarkan aspek jenisnya, metodologinya, kompleksitasnya, paling tidak 1 di kurun waktu 3 tahun terakhir, kemudian ada ketentuan persyaratan nilai pekerjaan sejenis tertinggi di 10 tahun terakhir berlaku dengan nilai 50% ini, kemudian ada persyaratan terkait dengan manajerial tenaga ahli. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat beberapa persyaratan yang diberlakukan dalam persyaratan jasa konsultasi. Kemudian kita lihat di samping tadi ada yang diperjelas untuk yang konsultan, persyaratan teknisnya. Kalau untuk yang badan usaha seperti tadi, kalau untuk yang perorangan ditambahkan lagi ini ada beberapa persyaratan teknis kualifikasi yang di dalamnya include terkait dengan jenjang pendidikan, memiliki sertifikat keahlian, pelatihan, kemudian kompetensi sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini di bagian yang ini Pokja perlu untuk menggali secara lebih dalam pada saat diskusi dengan PPK bagaimana persyaratan-persyaratan kualifikasi yang akan diberlakukan. Jangan sampai persyaratan-persyaratan ini tidak menjadi hal yang sesuai dengan kebutuhan PPK. Makanya Ibu dan Bapak, saya izin keluar dulu sedikit. Dalam membuat persyaratan kualifikasi yang seperti yang tadi saya sampaikan, review bersama PPK itu menjadi sangat penting. Nah, nanti ada kertas kerja, yaitu kertas kerja pemilihan penyedia, ini juga saya buat, udah saya share, beberapa teman-teman sudah ada yang mempergunakan ini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, mudah-mudahan terlihat ini ya. Kertas kerja persiapan pemilihan penyedia. Saya izin nggak bahas satu persatu, nggak bahas semuanya. Tapi yang saya tegaskan di sini adalah pada saat kita melakukan proses menentukan persyaratan tadi, Pokja duduk barenglah untuk Bapak Ibu yang menjadi Pokja ya, berdiskusi sama-sama metode memilih penyedianya apa. Ini sudah saya bantu dengan membuatkan beberapa kisi-kisi ini, metode memilih penyedianya seperti apa dasar metode, kenapa memilih penyedia ini untuk yang Pokja ya. Soalnya beberapa kasus saya pernah dengar dari gelar perkara, bagaimana Pokja itu kadang yang mengerjakan proses persiapan pengadaannya hanya 1 orang saja, yang lain itu hanya ikut-ikutan saja. Terus ada lagi bahasa di dalam peraturan LKPP itu kan Pokja menetapkan metode-metode. Makanya saya buatkan dengan format yang dipaksa Pokja melakukan diskusi bersama dan menetapkan metode. Apa nih metode memilih penyedia? Nah, kalau Pokja kan pilihannya kan ini ya. Kalau Bapak Ibu dapat file saya yang dulu-dulu ini kosong, belum ada isi. Jadi Pokja milih sendiri. Kenapa pertimbangannya kenapa metode itu? Nah, metode itu tuh yang kadang Pokja lupa dasarnya apa, kenapa memilih metode yang dipergunakan tadi. Nah, di format yang versi yang sekarang ini saya tambahkan ada beberapa kisi-kisi, kenapa Pokja pilih tunjuk langsung alasannya ini, kenapa Pokja pilih tender cepat alasannya ini, kenapa Pokja pilih tender alasannya ini.
Terus metode kualifikasi. Nah, metode kualifikasi kan ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi. Kalau teman-teman Pokja mau pilih, udah tinggal lingkarin aja atau tinggal yang nggak dipakai, tinggal dicoret aja seperti ini, jadi memudahkan. Alasannya apa? Udah tinggal pakai ini. Kalau milih pasca kualifikasi, kenapa? Itu alasannya. Prakualifikasi kenapa enggak? Ya udah tinggal dicoret aja ini. Jadi saya sudah bantu pilihan-pilihan untuk teman-teman Pokja. Soalnya ini saya punya pengalaman nih, cerita sedikit ini. Saya beberapa kali sidang jadi saksi ahli, waktu itu saya ingat di salah satu persidangan, menarik ini, ada salah satu majelis hakim yang bertanya, Pokja itu metode evaluasinya kenapa pakai metode evaluasi kualitas dan biaya? Alasannya apa? Itu pertanyaan yang simpel tapi ngagetin. Yang Pokja dengan polosnya menjawab, kami sudah terbiasa dari dulu pakai metode itu. Kadang-kadang tidak bisa ya karena alasan terbiasa, tapi kan harus ada pendekatan kenapa kita menggunakan metode ini. Makanya nih Bapak Ibu saya buatkan format, mudah-mudahan bisa dijadikan pendekatan. Pada saat menentukan metode evaluasi kualifikasi apa nih? Kan ada dua, sistem gugur, kemudian ada pembobotan dengan ambang batas. Ini saya juga sudah pilihkan ini. Kalau pakai sistem gugur, apa alasannya? Kalau pakai pembobotan ambang batas, apa alasannya? Ini juga sudah. Nah, baru nih menentukan persyaratan kualifikasi penyedia. Ini tugas Pokja ini contoh untuk yang pekerjaan konstruksi. Banyak nih syarat-syarat kualifikasinya. Sengaja saya buat dengan format kertas kerja seperti ini, biar lebih lengkap diskusi Pokja pada saat menetapkan. Kalau untuk yang ini yang konstruksi ya Bapak Ibu, kalau untuk yang non konstruksi beda lagi. Saya mengacu ke peraturan LKPP. Nah, ini seperti ini syarat kualifikasi, ada izin, NPWP, kemudian kantor usaha, kemudian surat pernyataan, fakta integritas. Nah, ini sudah ada ya. Kalau persyaratan teknis kualifikasi yang seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, ada satu lagi nanti persyaratan keuangan. Jadi sudah ditentukan seperti ini. Mudah-mudahan kertas kerja ini dapat membantu Bapak Ibu Pokja, Bapak Ibu pejabat pengadaan. Kalau sebelum melakukan proses pemilihan penyedia, coba di tahapan persiapan dibuatkan dengan rangkaian kerja yang tertib seperti ini melalui kertas kerja. Nggak harus baku seperti ini, nggak harus kaku seperti ini hanya ikhtiar saya saja untuk membantu Pokja dalam melakukan review dan dalam melakukan proses penetapan yang diantaranya di dalamnya adalah menetapkan persyaratan kualifikasi. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kembali ke slide. Ini nggak kerasa sudah jam 2 lewat. Saya kalau menjelaskan itu kadang Bapak Ibu mungkin udah bosan, udah ngantuk, tapi sayanya yang nggak kerasa ini. Saya agak percepat ya, mudah-mudahan nanti bisa diskusi. Nah, ada lagi di samping syarat administrasi yang kualifikasi yang administrasi, ada lagi yang syarat kualifikasinya yang teknis. Nah, yang ketiga ada persyaratan keuangan. Tapi persyaratan keuangan ini hanya diberlakukan untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan konsultan yang non kecil. Sisa kemampuan ya, sisa kemampuan. Sisa kemampuan keuangan ini, ya ini di tengah perdebatan yang ada, yang pastinya ketika Bapak Ibu ada paket pengadaan yang non kecil, maka persyaratan SKN, sisa kemampuan nyata ini, syarat keuangan ini menjadi diberlakukan. Rumusannya aja yang kayak yang jelimet, kayak yang panjang, padahal simple banget kok sebenarnya. Sudah ada hitung-hitungannya, tinggal sebenarnya kan SKN ini kan tinggal kita lihat kemampuan nyatanya ini. KN ini didapat dari 7 dikali 0,6 dan nanti dikalikan kekayaan bersih. Kita lihat berdasarkan neraca perusahaan tadi. Sudah tinggal dikalikan. Perhitungan juga mudah, tak sesangar. Kadang saya lihat memang sih ya kalau sudah ketemu sigma seperti ini, ini apa lagi nih? Tapi ternyata pada saat kita lihat uraian penjelasannya, tidak terlalu sulit kok, gampang untuk bisa diterapkan. Nanti kalau ada diskusi kita bisa berkembang ya lebih dalam. Ini contoh untuk dalam penerapan pengadaan barang jasa pemerintah. Barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Barang
jasa lainnya dan konsultan yang non konstruksi. Nah, gimana kalau untuk persyaratan yang konstruksi? Kalau persyaratan yang konstruksi ada lagi nih Ibu dan Bapak. Kalau persyaratan yang konstruksi ini berlaku seperti ini. Ada persyaratan-persyaratan yang secara khusus diberlakukan. Jadi nggak sembarangan. Kita lihat. Sama sih pengelompokannya, ada administrasi, ada teknis, ada keuangan. Yang kita lihat kalau administrasi sama ada izin, ada perpajakan, kemudian ada terkait dengan pengalaman, kemampuan dasar, ada KD. Ini yang menarik nanti kita lihat ya. Kemudian ada terkait dengan tenaga tetap, kemudian ada lagi SKN, sisa kemampuan nyata. Kalau tadi Bapak Ibu cermati kertas kerja saya ya, kertas kerja yang saya buat. Nah ini kalau saya pindahkan di sini, seperti ini nih, persyaratan kualifikasi untuk penyedia konstruktif. Ini saya pergunakan sampai dengan Permen PU 7 2009 yang belum berubah ya. Insya Allah kan mungkin akan ada perubahan ya, khususnya terkait dengan masalah kualifikasi kecil nanti, kualifikasi kecil. Tapi kita lihat dulu secara bahasa yang muncul di dalam peraturan. Ada 10, ada 11 persyaratan kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi. Yang pertama, persyaratan kualifikasi mengatur penyedia boleh-boleh saja ber-KSO. Boleh-boleh saja ber-KSO, tapi ada persyaratannya. Kalau usaha kecil tidak ber-KSO. Kalau yang menengah sama yang besar ya, yang memungkinkan untuk melakukan KSO, bisa yang selevelan, bisa juga bisa yang di bawahnya ini memungkinkan. Tapi lead firm-nya harus yang lebih tinggi tadi atau yang selevelan. Kemudian nanti mengisi formulir kualifikasi, kemudian pada saat ber-KSO dibatasi sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Kemudian yang kedua, penyedia memiliki izin usaha. Nah, kemudian SBU. Berbeda kalau untuk barang. Kalau konsultan non konstruksi tidak mengatur masalah SBU, jasa lainnya tidak mengatur SBU. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi ada SBU, ada sertifikasi badan usaha. Disinilah yang mengatur terkait dengan masalah kualifikasi ya. Ada klasifikasinya, ada kecil, menengah, besar, kemudian nanti ada subklasifikasi. Ini yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan berubah, khususnya untuk usaha kecil karena ada segmentasi yang diatur. Jika belum berubah, usaha kecil untuk konstruksi itu, kalau untuk yang jasa konstruksi, yang pekerjaan konstruksi itu sampai dengan 10 miliar, kalau untuk yang menengah itu sampai dengan 100 miliar, kalau untuk yang besar itu di atas 100 miliar. Kalau yang untuk konsultan jasa konstruksinya sampai dengan 1 miliar kecil, di atas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar itu yang menengah, di atas 2,5 miliar ini untuk yang besar. Jadi ada pengelompokan segmentasi di sini. Kemudian ada lagi syarat yang lain, yaitu KD. Nah, tapi KD ini berlaku untuk yang menengah dan yang besar. Berarti kalau untuk usaha kecil tidak berlaku persyaratan KD. Kalau yang menengah ini sesuai dengan subklasifikasi. Kalau untuk yang besar ini sampai kepada dia mengatur sampai kepada pengalamannya ini harus matching sampai kepada subklasifikasi. Nilai KD ini minimal sama dengan nilai HPS. Kemudian ada lagi sertifikasi manajemen mutu, tapi hati-hati. Ini yang tadi saya gambarkan. Sertifikasi manajemen mutu ini seperti ISO, sertifikasi manajemen untuk lingkungan, terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini hanya berlaku untuk pekerjaan yang masuk kategori kompleks atau untuk perusahaan yang masuk kualifikasi besar. Jadi tidak sembarangan diberlakukan persyaratan-persyaratan ini. Kemudian memiliki NPWP, SPT tahunan berlaku. Kemudian ada lagi syarat yang lain. Akte pendirian perusahaan, okelah ini standar, kemudian tidak masuk dalam daftar hitam, pengalaman minimal 1 ya di kurun waktu 4 tahun terakhir. Ini persyaratan yang dipergunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaannya hidup, bukan persyaratan terkait dengan masalah KD tapi menggambarkan perusahaannya hidup.
kemudian memiliki SKP sisa keuangan paket, tapi ini untuk perusahaan kecil. Nah, ini persyaratan ini tidak diberlakukan di barang jasa lainnya dan konsultan yang non konstruksi. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi berlaku. Nah, ini Ibu Bapak cermati, ada persyaratan kualifikasi yang berbeda walaupun pengadaan barang jasa pemerintah, tapi ternyata ketika untuk pekerjaan konstruksi ada ketentuan lain yang mengatur. Ini yang menuntut Pokja harus cermat ini. Jangan sampai Pokja hanya mengandalkan persyaratan di Perlem 9, sementara untuk pekerjaan konstruksi tak menggunakan peraturan LKPP 9 tadi, tapi mengacu kepada persyaratan yang diatur untuk pekerjaan konstruksi yang diatur dengan peraturan Menteri PU. Nah, ini yang saya sampaikan. Ada lagi nih persyaratan memiliki personel tetap untuk pekerjaan konstruksi. Sorry, hampir terlupa. Personel tetap. Paling tidak satu tenaga tetap yang memiliki SKT untuk usaha kecil. Kalau untuk yang menengah, satu tenaga tetap SKA muda. Untuk yang usaha besar, satu tenaga tetap SKA madya. Ini persyaratan yang diberlakukan. Plus ada SKN minimal sisa kemampuan nyata 10% dari nilai HPS. Ini ada ketentuannya disertai dengan laporan keuangan. Kalau untuk yang usaha besar, laporan keuangannya ditambahkan lagi persyaratan ini harus yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Jadi ada beberapa persyaratan yang diatur di dalam peraturan Menteri PU ini secara khusus yang tidak sama dengan peraturan LKPP, karena memang Menteri PU punya kewenangan untuk mengatur terkait dengan masalah persyaratan-persyaratan ini sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, nah persyaratan ini sekali lagi saya sarankan betul ini didiskusikan sama Pokja pada saat akan melaksanakan proses pemilihan. Diatur ini, yang mana persyaratan akan yang diberlakukan. Kalau yang masih titik-titik ini ya, disilakan untuk diisi, disepakati, karena Pokja punya tanggung jawab untuk menetapkan persyaratan kualifikasi. Persyaratan ini nih yang disiapkan oleh Pokja. Dicermati, dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di sini. Saya bergeser sekarang. Bagaimana cara penyedia menyampaikan syarat kualifikasi? Nah, ini kita lihat dulu referensi umumnya secara teori, bisa manual, bisa hard copy, bisa soft copy, tanpa hard copy, bisa kedua-duanya, atau mengunggah ke halaman si pembeli. Nah, ini bahasa-bahasa teori ya, bahasa-bahasa standar SKKNI ini, yang kemudian kita sesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau kita lihat pengisian syarat kualifikasi, ini penyedia tinggal mengisi persyaratan yang telah tersedia di dalam aplikasi SPSE. Jadi si penyedia tinggal mengisi di SPSE atau dia lengkapi data sikapnya. Tidak perlu menyeken, tidak perlu menyampaikan di dalam dokumen penawaran. Lengkapi saja isian kualifikasinya. Jadi isian kualifikasinya diisi, kalau sudah habis masa berlakunya, sudah kadaluarsa, update. Jadi lengkapi data isian kualifikasi yang ada di sistem. Jadi nggak usah susah payah untuk mengisi macam-macam sehingga penawarannya jadi berat, udah cukup di isian kualifikasi saja. Gimana? Nah ini beberapa hal yang sering terjadi ini ya. Ini saya izin ini untuk Bapak Ibu yang pemerintah ini. Bapak Ibu yang mungkin juga di sini ada yang dari penyedia. Ada beberapa kali terjadi kesalahan menyampaikan dokumen kualifikasi. Dokumen kualifikasi disampaikan di dalam penawaran, tidak disertakan di dalam isian kualifikasi. Isian kualifikasinya enggak dilengkapi. Ini yang mohon maaf banget. Ini ada dua mazhab sebenarnya. Ada yang mazhab substansi. Mazhab substansi ini sih prinsipnya mau salah letak, kalau sepanjang itu ada silakan saja. Tapi bahasa yang diatur ini ketika terjadi kesalahan dalam dokumen kualifikasi, diisinya di penawaran, sementara tahapan evaluasi itu bertahap, jadi dianggap dia tidak menyampaikan dokumen kualifikasi. Jadi ini bisa menggugurkan. Makanya hati-hati buat Bapak Ibu penyedia, isi sesuai dengan template masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu penawarannya bagus, tapi tidak paham cara pengisian,
Sehingga akhirnya Bapak Ibu digugurkan hanya gara-gara kesalahan dalam pengisian tidak di template yang tepat. Ini yang disayangkan sekali. Nah ini ya, izin usaha, contoh ya, SBU, ini diisi di form isian kualifikasi. Pajak, akte perusahaan, pengalaman perusahaan, personil tetap, ini sudah diisi di form isian kualifikasi. Pastikan pada saat menginput ini di form dengan tepat. Jangan menginput data yang berbeda ke dalam isian kualifikasi dengan unggahan syarat kualifikasi. Karena jika ada perbedaan, nanti Pokja akhirnya nanti akan melakukan evaluasinya itu berdasarkan form isian kualifikasi. Jadi hati-hati. Ini Bapak Ibu yang punya admin, pastikan adminnya ini dengan tertib meletakkan formulir-formulir isian pada template yang telah disiapkan dengan cermat. Kemudian, sementara persyaratan kualifikasi lainnya, seperti contoh neraca perusahaan, formulir KSO, ini mengunggah ya yang tidak terakomodir di template form isian kualifikasi. Sampaikan dengan bentuk RHS nanti di Apendo, sehingga nanti ada proses yang akan Pokja lakukan untuk men-script dokumen yang disampaikan tadi. Jadi form-form yang telah tersedia dalam formulir isian kualifikasi ini disampaikan, tapi untuk yang tidak tersedia di formulir kualifikasi tadi, silakan untuk dilakukan proses upload ya, atau mengunggah persyaratan tadi. Makanya Ibu Bapak, kalau di sini Bapak Ibu yang penyedia, pastikan sudahlah melakukan pelatihan-pelatihan kepada adminnya yang akan mengisi, sehingga jangan sampai adminnya nggak tahu nih di mana tempat harus mengupload beberapa persyaratan yang harus dilengkapi karena tidak tersedia di formulir isian tadi. Kemudian penyampaian SBU dan SUJK seperti apa ini untuk pekerjaan konstruksi. Pastikan masa berlaku dengan memperhatikan jadwal tender sudah diumumkan Pokja. Apabila masa berlaku dirasakan akan habis masa berlakunya saat proses evaluasi, maka apabila ditetapkan sebagai pemenang wajib menyampaikan yang masa berlakunya sudah berlaku. Ini catatan saja ya, ini beberapa dinamika yang terjadi dalam proses evaluasi kualifikasi nanti. Nah, fakta integritas. Fakta integritas ini sudah ada template-nya di SPSE, maka tidak perlu lagi membuat fakta integritas, kecuali kalau yang KSO. Kalau yang KSO ini harus menyampaikan fakta integritas. Tapi kalau yang sendirian, ini secara sistem ini sudah tersedia. Karena pada saat penyedia itu pengen bergabung di SPSE ya, pada saat verifikasi, pada saat mau ikut tender itu secara sistem sudah ada. Jadi tidak perlu lagi. Tapi kalau mau ber-KSO, maka pastikan para yang ber-KSO ini mengisi fakta integritas, kemudian fakta integritasnya ini diupload, diunggah di sistem. Ini cara penyampaian. Ini kita lagi bahas bagaimana cara menyampaikan isian kualifikasi ini. Kemudian nah, bagaimana proses kita melakukan kualifikasi, melakukan proses evaluasi. Tadi kan kita lihat ya, ini syarat-syarat kualifikasi yang disampaikan, yang kita syaratkan dan penyedia sampaikan. Kemudian, nah di sini proses evaluasinya seperti apa? Nah ini kita contohkan ini. Ada beberapa contoh persyaratan kualifikasi. Tapi sebenarnya gampang ya. Proses evaluasi kualifikasi itu kan dengan sistem gugur ya. Kecuali kalau untuk yang konsultan ada yang ditambahkan dengan ambang batas karena nanti akan menentukan passing grade, akan menentukan daftar pendek. Tapi kalau untuk yang barang, konstruksi, jasa lainnya, proses evaluasi secara administrasi ini sebenarnya melakukan sistem gugur, hanya memeriksa ada atau tidak, ada atau tidak, ada atau tidak. Makanya proses evaluasinya hanya dengan checklist saja sebenarnya. Gampang ini. Nah ini contoh ini. Kita lihat bagaimana proses evaluasi. Peserta berbadan usaha harus memiliki izin usaha. Gimana cara kita melakukan evaluasinya? Pastikan dia menginput data SUJK sesuai dengan persyaratan. Apabila dia usaha kecil, pastikan SBU-nya klasifikasinya. Kalau dia non kecil, pastikan subklasifikasinya.
SBU-nya, SUJK-nya tidak perlu disampaikan salinannya, scan-nya. Nanti saja, pada saat nanti ada yang namanya tahapan rapat persiapan penunjukan penyedia. Ini persyaratan. Jadi cara kita mengevaluasi nanti seperti ini, untuk dua persyaratan ini. Bagaimana untuk tenaga tetap? Di sini kan kalau kita lihat persyaratannya, ini contoh untuk yang pekerjaan konstruksi, memiliki tenaga tetap paling kurang 1 tenaga tetap SKT. SKT untuk usaha kecil. Kalau untuk yang menengah, SKA muda. Kalau untuk yang besar, SKA madya. Nah, di sini caranya, proses kita melakukan kualifikasinya, evaluasi kualifikasinya, pastikan tenaga tetap yang dipersyaratkan ini SK-SKT-nya sudah sesuai, matching tidak. Kemudian nanti ada di dalam proses berikutnya, pastikan tenaga tetap memiliki bukti ini. Ini terkait dengan masalah perpajakan untuk pembuktian. Tenaga tetap tidak harus dari PJT atau PJK. Oke. Ibu Bapak, nanti kalau ada yang nggak nyambung beberapa materi ini saya belum mengenal secara keseluruhan Bapak Ibu, apakah yang sudah Pokja, yang sudah aktivitas sehari-hari, atau bisa jadi juga ada yang mungkin belum yang baru ya. Untuk yang Pokja sehari-hari sih saya rasa ini udah ini mah udah luar kepala lah. Ini saya formalitas saja nih Bapak Ibu mempelajari ini. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang baru yang dirasakan ini apa, kalau mungkin tidak keburu untuk dibahas saat ini, saya menawarkan diri betul. Boleh Bapak Ibu capture slide-nya apa, nanti japri-japri saya ya. WhatsApp saya aktif kok, kita bisa berdiskusi. Tapi saya minta maaf, kadang saya suka telat respon, karena sehari itu bisa sampai 100 lebih kadang yang konsultasi, khawatir kalau terlewat agak terlambat, mohon saya diingatkan. Kemudian pengalaman. Nah, persyaratan pengalaman, memiliki pengalaman paling kurang 4 tahun terakhir. Ini contoh yang persyaratan di konstruksi juga. Pastikan penyedia sudah memiliki pengalaman konstruksi. Tidak harus matching klasifikasi dan subklasifikasi. Berbeda untuk persyaratan KD atau yang persyaratan lain. Tapi kalau untuk persyaratan yang poin nomor 9 ini yang tadi saya katakan. Persyaratan poin nomor 9 ini sebenarnya memastikan si penyedia ini hidup. Karena kebayang kalau ada perusahaan berdiri 4 tahun terakhir nggak ngapa-ngapain, itu berarti jelek sekali kinerja perusahaan tadi. Makanya diberlakukan syarat. Bila pengalaman disampaikan bersubkontrak, pastikan ada referensi dari BPK. Apabila belum berdiri dari 3 tahun, maka persyaratan ini boleh ditiadakan. Dia boleh diabaikan atas persyaratan ini. Kemudian contoh lagi, kita melakukan penilaian kualifikasi untuk KD, ini untuk yang non kecil. Kalau kita lihat perusahaan yang menengah dan yang besar ini memiliki KD. KD-nya didapat 3 kali NPT. Nilainya nanti sesuai dengan nilai HPS nanti. Pastikan memiliki 1 pengalaman tertinggi 10 tahun terakhir yang matchingnya sampai kepada subklasifikasi. Contoh di sini pekerjaan rumah sakit 45 miliar, maka penyedia wajib memiliki pengalaman paling kurang di gedung subklasifikasi gedung kesehatan sebesar 15 miliar. Tidak boleh lebih dari 10 tahun terakhir dan sudah sampai ke BAST. Jadi pengalaman ini nanti harus dibuktikan sampai dengan berita acara serah terima. Kemudian SKP. SKP ini untuk usaha kecil. Memenuhi SKP. SKP-nya dia dikasih jatah 5. Jadi kalau ada pekerjaan yang dalam waktu bersamaan dia berkontrak ini 5, berarti habis sudah jatahnya. Jadi SKP ini kan sebenarnya jatah. Ketika pekerjaan tersebut bekerja di 1, 2, 3 di tempat yang lain, dia ikut lagi, berarti dia masih ada jatah 2 lagi. Tapi ketika dia sudah dapat 5 dalam waktu bersamaan, nah ini yang si penyedia sudah dinyatakan SKP-nya sudah habis. Hati-hati, kadang si penyedia suka tipu-tipu juga nih, dia dapat paket di mana, pengadaan langsung di mana, terus dia tidak ngaku-ngaku, ya silakan saja. Konsekuensinya hati-hati kalau di kemudian waktu ada yang mengangkat nih, saya punya pengalaman rasanya sudah pernah 3 kali nih, ada saya dampingi Pokja yang si penyedianya itu nggak ngaku-ngaku, tapi pada saat sanggah ada yang ngasih tahu ternyata si penyedia dapat dipakai di tempat lain yang dia hitung jumlahnya lebih dari 5. Wah, udah batal. Yang lebih apes lagi, sudah ada 2 kejadian pada saat berkontrak, sudah kontrak, ada yang satu itu progresnya sudah hampir 40%, ada yang cari-cari ketemulah si penyedia ternyata dapat pakai di tempat lain, dia ngaku-ngaku,
Dia nggak mengaku, ngakunya 0, SKP-nya masih 5, nah sudah ini yang fatal ini. Ini bukan tanggung jawab Pokja ya. Pokja nggak perlu sampai susah payah cari-cari, tapi si penyedia dituntut untuk menyampaikan data yang benar. Jangan sampai ada tipu-tipu di sini, jangan sampai ada pemalsuan informasi. Kemudian ini yang SKP tadi. Sorry, bukan SKP, ini SKN. Memiliki sisa kemampuan nyata, ini terkait dengan persyaratan kualifikasi keuangan, tapi hanya dipersyaratkan untuk yang non kecil saja ya, yaitu untuk yang menengah. Untuk yang kecil yang tadi saya sampaikan, kalau untuk yang menengah ini cukup dengan laporan keuangan saja, tapi kalau untuk yang besar bukan hanya laporan keuangan, tapi juga yang laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik berkontrak, ya ini yang harus diaudit oleh akuntan publik di sini. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh menghitung SKN ya, Bapak Ibu. Rumusnya kan tadi ya yang saya katakan, terlihat kayak yang jelimut, ternyata oh simpel sekali, nggak terlalu berlebihan di sini. Contoh HP 50 miliar ini Bapak Ibu cermati, ekuitas 7,5 miliar, sehingga nanti ketemu formulasinya lebih dari 5 miliar ya, lebih dari 5 miliar, sehingga dia memenuhi ini. Ini Bapak Ibu cermati, ditayangkan contohnya. Ini memungkinkan nanti untuk kita diskusikan kalau ada yang Bapak Ibu nggak pahami dari perhitungan. Tapi yang pasti ini matematika sederhana kok, simpel. Kemudian lanjut. Nah, ada yang mungkin bisa jadi sama di swasta, tapi bisa jadi juga berbeda. Kalau untuk di pemerintah, setelah kita lakukan proses kualifikasi, itu si penyedia hanya mengisi formulir saja, hanya mengisi formulir isian kualifikasi. Makanya ada tahapan pembuktian kualifikasi. Bedakan ya, ada yang namanya klarifikasi, ada yang namanya verifikasi, ada yang namanya pembuktian kualifikasi. Di penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah ada yang namanya tahapan pembuktian kualifikasi. Ini harus bisa membedakan ini. Yang dikatakan pembuktian kualifikasi ini sehubungan dengan proses evaluasi kualifikasi ini proses yang lebih kepada Pokja itu hanya mengevaluasi formulir isian kualifikasi. Si penyedia tidak menyertakan dokumen-dokumennya. Dia bilang dia punya izin usaha, dia tidak sampaikan izin usahanya. Pokja hanya melihat aja, oh formulirnya dia isi seperti ini. Dia menyatakan punya pengalaman, dia tidak menyampaikan dokumennya, dia hanya menyampaikan di isian bahwasanya dia punya pengalaman ini. Makanya ada yang namanya tahapan pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi ini penyedia yang sudah lulus kualifikasi kita undang untuk hadir melakukan pembuktian kualifikasi. Dengan cara apa? Dia bawa dokumen asli. Sambil dia siapkan fotokopinya, salinannya. Dia siapkan. Hadirlah pada saat kualifikasi ini si penyedia tadi, ini yang dilakukan proses pembuktian. Nah, kalau sekarang dengan kondisi darurat COVID-19 ini memang ada khusus ya, kita terpaksa mungkin berupaya untuk membuat penyedia tidak hadir ke kita, apalagi kalau lokasinya alamat si penyedia termasuk daerah yang memang masuk zona merah terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, sehingga bisa kita lakukan dengan melakukan mekanisme online ya, dengan mekanisme webinar atau dengan mekanisme menggunakan berbagai macam media untuk melakukan proses pembuktian secara transaksi aktivitas online tadi. Nah, siapa nih yang hadir? Direksi yang namanya ada di dalam akta pendirian atau pihak yang sah secara akta perusahaan. Ketika penerima kuasa, ya pastikan yang menerima kuasa ini jelas yang hadir ini. Kemudian hadir nih pada saat dia buktikan, bawa semua perangkat-perangkat tadi. Kemudian perhatikan jadwal, yang diperhatikan peserta jangan sampai terlambat. Kalau tidak bisa hadir, sampaikan alasan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, biar nanti bisa disepakati perubahan-perubahan atau penyesuaian waktu. Siapa tahu ada beberapa kondisi yang memang berbenturan, tapi sepanjang bisa dipertanggungjawabkan,
jadwal masih memungkinkan, maka memungkinkan si penyedia mungkin minta ya ditunda mungkin untuk sampai di waktu yang kapan untuk hadir pada saat pembuktian kualifikasi. Kemudian, nah itu ya Bapak Ibu teknisnya. Ada yang perlu kita cermati juga. Kita pengennya Pogja ya bekerja sama dengan penyedia yang jujur, yang nggak tipu-tipu. Tapi kadang ternyata ada juga yang penyedia ini suka tipu-tipu, rekayasa. Tak bisa dipungkiri nih, apalagi maaf nih ya kalau ada pelaku usaha konsultan di sini, saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Kegiatan-kegiatan penyedia-penyedia yang pelaku usahanya konsultan itu, lihai sekali tipu-tipu itu. Makanya perlu dilakukan proses-proses lagi pembuktian, bahkan bisa jadi kita melakukan verifikasi, klarifikasi. Pertama sih yang kita verifikasi hal-hal yang belum jelas ya. Ada ini kok fotokopiannya nggak jelas, ini kok data yang satu dengan data yang lain berbeda, ini kok kayak ada yang di tip-X, nah, itu hal semacam itu. Makanya memungkinkan untuk dilakukan klarifikasi, untuk dilakukan dengan verifikasi. Klarifikasi dan verifikasi ini ikhtiar untuk kita memastikan apakah dokumen-dokumen ini sudah oke, sudah sesuai atau tidak. Jadi jangan sampai kita secara nyata bisa melihat adanya indikasi yang meragukan, tapi kita biarkan. Tapi kan kadang memang tak bisa dipungkiri juga, ada juga penyedia-penyedia yang lihai sekali tipu-tipunya. Rapi, rekayasa-rekayasanya. Apalagi dengan scanan dengan kualitas resolusi yang tinggi sehingga tidak kentara. Saya sudah kepiawaian penyedia tipu-tipu sehingga bisa mengelabui Pogja, ya ini bukan menjadi kesalahan Pogja, ini menjadi kesalahannya si penyedia dan tanggung jawab penyedia. Ingatkan saja ke si penyedia di dalam dokumen, di kemudian waktu, di kontrak, atau amit-amit ya, beberapa kasus yang saya jadi saksi ahlinya, itu saya lihat ketahuan tipu-tipunya itu ketika sudah setahun yang lalu terlewat. Wah, sudah berat nih konsekuensinya, karena kalau sudah enaknya tipu-tipu itu ketahuan kan pada saat dievaluasi langsung gugur aja, usulkan daftar hitam, jaminan kalau ada cairkan. Enak itu. Yang nggak enak itu tahapan berikutnya kalau udah kontrak bisa putus. Wah, udah kalau udah kontrak putus lumayan ini. Kemudian apalagi kalau sudah yang lebih nggak enak lagi kalau yang sudah 2-3 tahun terlewati sudah dibayarkan, astagfirullahaladzim. Ini yang berpeluang untuk mengganggu stabilitas kondisi-kondisi yang dapat mengganggu ya, seperti berpotensi menjadi kerugian negara karena penyedia yang menang seharusnya tidak jadi pemenang. Nah, ini yang menjadi sangat tidak nyaman ini. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Wah, sedikit lagi ya. Ini teknis saja bagaimana kita melakukan validasi tadi intinya sudah disampaikan. Kalau dalam bahasa Perpres ya yang kita perlu cermati, yang sampai tertukar pembuktian kualifikasi itu kita membuktikan kualifikasi. Kemudian ada lagi yang namanya verifikasi. Verifikasi itu ya kita melakukan ada yang namanya klarifikasi. Klarifikasi itu bisa di tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga, penawar, di kualifikasi itu bisa setiap tahapan tadi. Jadi jangan sampai tercampur baur antara tahapan kualifikasi dan tahapan penawaran tadi. Jangan sampai tercampur baur. Jadi bisa saja Bapak Ibu pada saat melakukan evaluasi administrasi ada yang tidak jelas, klarifikasi. Di evaluasi penawaran, di evaluasi teknis ada yang belum jelas, bisa klarifikasi. Kadang ada juga Pogja yang nggak tega di setiap tahapan manggil penyedia, udah dikumpulin aja jadi satu, nanti pada saat tahapan pembuktian kualifikasi sekaligus klarifikasi. Nah, kalau mau seperti itu, silakan di surat undangannya itu diperjelas. Ini kualifikasi, ini evaluasi kualifikasi, ini apa pembuktian kualifikasi, apa klarifikasi teknis atau apa. Itu yang harus kita perjelas dalam surat kita. Jadi jangan sampai penyedia diundang pembuktian kualifikasi itu artinya dia merasa dia sudah lulus kualifikasi. Kalau yang pasca kualifikasi artinya dia sudah merasa dia lulus teknis, lulus penawaran. Tapi kita undang pembuktian kualifikasi yang ternyata dia digugurkan teknis pada saat klarifikasi teknis. Nah itu kan yang nggak nyambung, makanya perlu kita perjelas. Atau kalau waktu mencukupi penyedianya masih dalam daerah,
Ya kenapa tidak di proses evaluasi penawaran dan langsung kita lakukan klarifikasi biar tidak bercampur baur antara tahapan klarifikasi teknis atau verifikasi teknis dengan tahapan evaluasi atau pembuktian kualifikasi atas data kualifikasi tadi. Kemudian ada lagi yang namanya verifikasi. Verifikasi ini aktivitasnya kita melibatkan pihak lain. Contoh kita verifikasi ke kecamatan atau si penerbit dokumen, benar nggak seperti ini dokumennya, itu namanya verifikasi. Jadi bedakan klarifikasi, verifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Kemudian uji independensi. Ini uji independensi ini sebenarnya tidak muncul di dalam istilah dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi di beberapa tempat ini muncul ini. Di independensi ini menarik ini sebenarnya. Saya pernah temukan kalau tidak salah di Pertamina apa di PLN ya, berlaku uji independensi ini. Uji independensi ini dia lebih kepada untuk menghindari adanya pelanggaran etika peran ganda ya, khususnya dalam bentuk afiliasi. Jadi jangan sampai ada afiliasi. Intinya untuk menghindari potensi-potensi peran ganda. Seperti contoh adanya kan kalau kita lihat tidak boleh itu dalam penawaran adanya di dalam suatu pasar pertarungan yang sama, tapi ternyata penyedianya sama ini, nah itu nggak boleh. Berbeda kalau untuk pengadaan di internal ya, contoh kayak di BUMN, ada memang mengatur terkait dengan masalah pembolehan afiliasi. Tapi ketika seperti contoh dalam pengadaan barang jasa pemerintah, di pemegang saham yang sama atau penyedia yang sama, yang mengendalikan sama, ini ada batasan-batasan. Makanya dapat dilakukan uji independensi. Uji independensi ini sekali lagi sebenarnya ikhtiar kita untuk menjaga pemenuhan etika, jangan sampai terjadinya persekongkolan, jangan sampai terjadinya kondisi-kondisi peran ganda yang bertentangan dengan etika pengadaan. Pasal 7 di etika pengadaan, yaitu pertentangan dilarang adanya pertentangan kepentingan atau konflik of interest. Makanya ada istilah uji independensi. Oke, Bapak Ibu, bisa dilakukan dengan meneliti dokumen, bisa dilakukan dengan melakukan wawancara, ini bisa dijadikan pendekatan untuk uji independensi tadi. Oke, ini tadi sudah. Kesimpulannya, proses kualifikasi, bagian dari proses memilih penyedia. Proses kualifikasi dilakukan dengan terlebih dahulu kita memahami yang mau diadakan, setelah itu kita tentukan persyaratan-persyaratan, nanti kita atur bagaimana cara kita menerima dokumen, kita atur bagaimana cara proses kita melakukan evaluasi, nanti ada melakukan validasi, verifikasi, pembuktian, dan selanjutnya kita tetapkan kualifikasi penyedia. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian, diskusi-diskusi terkait dengan masalah proses kualifikasi ini. Baik, saya tutup kelas webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fahru Razi yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada Bapak Ibu peserta. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.